Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 611 melihat dunia, ada beberapa orang lagi. Apa harta dari gerbang kota? Melihat Bairentu mengetahuinya, Li Zenseng segera menjadi lebih energik, dan berkata kepada Bairentu dengan dada penuh arogansi, apakah ini jenis harta yang dimiliki suami kami di tangannya? Kami tidak memberi tahu Anda. Kami biasanya membuat sup dan bubur. Mereka semua adalah ginseng milenium. Dia benar-benar tidak mengatakan apa yang dia katakan. Beberapa waktu yang lalu ketika Lin Yu membantu Ye Qingmei dan Jiang Yan memulihkan tubuh mereka, itu adalah bubur yang dibuat dengan ribuan tahun ginseng. Lalu bagaimana, jika kamu ingin makan, mari kita berikan katak ke piringnya siang ini. Li Zenseng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengarahkan ibu jarinya ke belakang kepalanya, dan berkata dengan bangga, apa gunanya harta, hal semacam ini tidak berharga bagi kami. Sup ginseng ribuan tahun tidak bermakna, tetapi kata-kata ini jelas bermakna. Dia meminta Li Zenseng untuk menukar esnya 3 kali sehari, menambah makanan dan air, dan makanan yang digunakan harus berkualitas tinggi dari daging sapi, dan airnya adalah mata air pegunungan yang diangkut dari pegunungan di luar ibu kota. Li Zenseng merasa bahwa yang dia sajikan bukanlah katak, tetapi ayahnya. Jadi dia benar-benar ingin memberikan kodok ini ke piringnya. Dia tertegun sebentar, dan Bairentu di ranjang rumah sakit terpana olehnya. Terutama ketika dia mendengar Li Zenseng mengatakan bahwa Lin Yu sebenarnya menggunakan ginseng 1000 tahun untuk membuat sup, dia sangat terkejut. Anda tahu, dokter misterius itu. Tanaman ginseng berumur 100 tahun harganya jutaan dolar. Bahan baku utama keponakan kecilnya untuk menyembuhkan penyakit ini adalah ginseng berusia 100 tahun, jadi biaya pengobatan setahun sangat mahal. Hei, Tuan He, kamu sebenarnya punya ginseng 1000 tahun di sini. Ratusan orang tiba-tiba menjadi cemas dan menatap Lin Yu penuh harap. Tidak banyak. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, ketika saya pergi ke pegunungan terakhir kali, saya secara tidak sengaja menemukannya, setengah ginseng digunakan untuk membuat bubur, dan setengah ginseng tersisa. Wajah Bairentu berubah dalam sekejap, dan dia merasa tertekan. Lin Yu benar-benar menggunakan ginseng ribuan tahun yang berharga untuk membuat bubur. Dia buru-buru bertanya pada Lin Yu, Tuan He, kalau begitu. Lalu jika kamu menggunakan ginseng ini untuk merawat keponakan kecilku, apa yang kamu butuhkan? Nada suaranya sangat mendesak, karena dokter misterius tersebut mengatakan bahwa jika dia ingin menyembuhkan penyakit keponakan kecilnya pada satu waktu, yang dia butuhkan hanyalah ginseng berusia 1000 tahun dengan kualitas yang sangat baik, tetapi sekarang ginseng 1000 tahun sangat langka. Masih ada 2 pohon di tengahnya, tapi sudah tidak dimanfaatkan oleh pihak luar. Bairentu hanya ingin membelinya, tapi tidak dijual. Oleh karena itu, kehidupan keponakannya hanya dapat dilanjutkan perlahan dengan ginseng ratusan tahun ini. Sekarang Lin Yu memiliki ginseng berusia 1000 tahun di tangannya. Dia secara alami terkejut dan gembira, dan hatinya tiba-tiba menyala kembali berharap. Namun, dia tahu bahwa ginseng milenium semacam ini terlalu langka, bahkan jika Lin Yu setuju untuk membantunya, dia pasti akan meminta harga tinggi, tetapi untuk keponakan kecilnya, dia bersedia untuk setuju tidak peduli apa yang ditawarkan Lin Yu. Tidak ada kondisi yang diperlukan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lemah, Kakak Bairentu, apakah itu ginseng berumur 1000 tahun atau wolfberry yang dapat dilihat di mana-mana di pinggir jalan? Bagi saya, itu hanyalah semacam bahan obat untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Jika Anda perlu menggunakan ginseng ini untuk menyelamatkan nyawa pasien, maka saya akan dengan sendirinya mengambilnya tanpa reservasi. Sebaliknya,
jika saya tidak dapat menggunakannya, saya tidak akan menambahkan bahan obat ginseng tersebut karena harga pasien yang tinggi. Meski bisa dibedakan dari tinggi dan rendah, efek obat tidak membedakan tinggi dan rendah. Selama obat itu bekerja, itu adalah obat yang baik. Bai Rentu tercengang ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dua mata di rongga mata yang dalam menatap Lin Yu tanpa berkedip. Mereka bersinar cerah, jelas sangat terharu, dan kemudian tenggorokannya bergerak, suaranya rendah tapi serius. Mengatakan, Tuan Ho, jika Anda dapat menyembuhkan keponakan saya bersedia melindungi Anda selamanya di sisi Anda. Lin Yu tersenyum tipis, dan sebuah batu yang dia pegang di dalam hatinya jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka akan ada orang yang peduli tentang ini di Bai Rentu. Ini adalah tempat yang tepat. Lin Yu tersenyum pada Bai Rentu dan berkata, kalau begitu aku akan membantumu menyembuhkan lukanya, lalu bawa keponakanmu dan aku akan menyembuhkannya. Baik. Jejak rasa terima kasih melintas di mata Bai Rentu, dan dia mengangguk dengan penuh semangat, tetapi kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu tiba-tiba, wajahnya tenggelam, dan dia berbisik, aku. Keponakan kecilku, aku mungkin tidak bisa mengambilnya untuk sementara waktu. Tidak bisa mengeluarkannya. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit curiga. Ya, kenapa kamu tidak bisa menjemput keponakanmu? Li Zenseng bertanya dengan curiga. Mungkinkah Anda masih berhutang biaya klinik rawat jalan suami orang lain? Orang tidak akan membiarkan Anda membawa orang pergi. Masalah uang mudah ditangani, Kakak Bai Rentu. Saya baru saja memenangkan lebih dari 10 miliar yuan di taman bawah tanah, dan belum memakai NIS. Saya dapat membantu Anda menebus berapa banyak uang yang harus Anda bayar. Lin Yu tersenyum dan berkata, baginya sekarang, apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah apa-apa. Ini bukan masalah uang. Bai Rentu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan membayar sekte Suanyi pada hari ke-5 Agustus setiap tahun, jika tidak mereka akan menyakiti keponakan kecil saya. Mendengar hal tersebut, Lin Yu dan Li Zenseng akhirnya menyadari bahwa ternyata ratusan orang Tupnian datang ke China pada awal Agustus ini untuk kejadian ini. Pantas saja ia menghilang setiap kali pergi ke selatan. Ternyata ia pernah pergi ke Shenhanhai. Mengapa demikian? Baik Lin Yu dan Li Zenseng bingung. Sedikit ketidakberdayaan melintas di mata Bai Rentu, dan dia berbisik, ketika saya mengirim keponakan kecil saya ke Suanyimen untuk perawatan, saya menjanjikan sesuatu kepada Suanyimen. Jika ingin mereka membantu saya merawat keponakan kecil saya akan melakukan apapun. Dia berjanji untuk membantu mereka dalam 3 hal. Kapan ketiga hal ini akan selesai? Kapan saya akan membawa keponakan kecil saya pergi? Jika tidak, bahkan jika keponakan kecil saya sembuh, dia akan tinggal di Shenhanhai. Li Zenseng tidak bisa membantu tetapi berteriak, dan berteriak dengan marah, saya tidak tahu apakah saya membayar begitu banyak biaya konsultasi setiap tahun, saya masih menjebak orang. Perbuatan macam apa? Ini seperti kanibal tanpa meludahkan tulang. Lin Yu tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Bai Rentu. Jika dia tidak mendengar kata-kata Bai Rentu, dia tidak akan pernah percaya bahwa dokter misterius, gaya pengobatan dan benar, baik hati dan baik hati, dalam ingatan leluhurnya akan menjadi seperti sekarang ini. Cara ini. Tidak masalah, Kakak Bai Rentu tuh, mari kita lihat ke belakang dan berpikir perlahan. Lin Yu memikirkannya, dan menghiburnya dengan suara lembut, ini benar-benar tidak mungkin. Setelah kamu sembuh, aku akan menemanimu ke Suanyimen. Kemudian akan membawa keponakan kecilmu. Tenang saja. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa ginseng adalah harta paling berharga di dunia? Li Zenseng cemas ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia telah mendengar Lin Yu berbicara tentang kebiasaan dan fungsi ginseng Tianshan. Dia tahu bahwa ginseng Tianshan tidak tahu berapa banyak bahan obat yang berharga.
Itu adalah kelas atas di antara harta surga dan bumi. Bai Rentu tidak bisa menahan keterkejutan ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menatap Lin Yu dengan mata panas, jelas sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kata-kata Lin Yu sebagian besar untuk menghiburnya, dia masih sangat terharu. Saudara Li, tidak peduli betapa berharganya itu hanya seekor katak. Bagaimana itu bisa berharga untuk kehidupan manusia? Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, melambaikan tangannya dengan tegas, lalu menoleh dan tersenyum pada Bai Rentu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Bai Rentu, ini masalahnya. Setelah saya menyembuhkan luka Anda, saya akan ambil ginseng Tianshan ini, dan secara pribadi menemani Anda ke Suanyimen. Mari kita bawa pulang keponakan kecil itu." Lin Yu mengatakan ini dengan sangat tulus, tanpa kemunafikan sedikit pun. Tampaknya yang dia kirimkan bukanlah ginseng yang bisa disebut harta dunia, tetapi ginseng biasa yang bisa digunakan sebagai periuk kering. Darah dingin Bai Rentu yang selalu dingin tiba-tiba mendidih, dan hatinya bergejolak. Lapisan kabut air muncul di matanya melihat Lin Yu, dan tangan yang terkepal sedikit bergetar. Ini adalah kedua kalinya dia menangis, dan terakhir kali dia menangis adalah ketika tuannya meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika Lin Yu menyerahkan hal yang sangat berharga untuknya dan keponakan kecilnya ketika mereka bertemu di dekat air? Bagaimana Anda tidak bisa dipindahkan? Dia melakukan perjalanan ke utara dan selatan sepanjang hidupnya, dan bertemu banyak orang, tetapi melihat dunia, adakah hati yang begitu sopan dengan keberanian seperti itu di dunia? Berapa banyak orang di sana? Bai Rentu tidak mengatakan apa-apa. Air mata di matanya lebih kuat, bibirnya ditekan rapat, tangannya di atas tempat tidur, tubuhnya tiba-tiba terbalik, dan dia melompat dari tempat tidur. Pada saat yang sama, dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan He, aku berlutut di depanmu." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.